Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Belajar 3D Printing dengan saya Wahyu. Dan kali ini saya pengen sharing bukan ke arah teknis 3D printingnya, tapi lebih ke usaha jualan produk 3D printing. Nah, ada satu hal yang diperlukan yaitu packaging. Jadi pada saat kita ngirim produk ke customer, tentu saja packaging itu ngaruh ke image yang mereka bentuk nantinya. Ini produk kita bagus apa enggak, aman apa enggak gitu ya, pengirimannya oke apa enggak gitu. Nah, ini ada dua contoh produk saya ngirimnya kayak gini nih. Ini pakai kardus. Nanti saya share belinya di mana. Sebenarnya ada banyak sih yang jual, cuman ya nanti kita sharing-sharing gitu ya. Terus yang ini namanya bubble mailer. Jadi langsung aja ya. Pada saat ngebungkus pastiin ya ngebungkusnya aman, terus juga dilihat keren gitu. Karena pada saat kita nerima produk ya, misal kita belanja online gitu, terus nerimanya bentuknya berantakan, kayaknya kok mau belanja ulang mikir-mikir gitu ya. Tapi kalau misal nyampe ke kita rapi, terus meyakinkan, nah ini ada value lebih di situ dari packaging ya. Oke, langsung aja. Pertama adalah ini bubble wrap, tapi saya yakin teman-teman paham semua lah ya bubble wrap kayak gini. Ya ini saya beli gulungan gede banget, dan memang lebih murah kalau kita beli gulungan yang yang gede lah ya, yang segini. Kalau dibawa pakai motor tuh penuh. Ya gitu deh. Tapi kalau misal teman-teman masih jumlahnya kecil ya, packagingnya nggak butuh banyak bubble wrap, ya udah beli aja dikit-dikit, nggak usah banyak-banyak gitu. Terus yang kedua yang mungkin perlu adalah ini ya, teman-teman bikin label sendiri. Jadi ini label di tiap produk saya, sebentar ada contohannya. Jadi dibungkus terus dikasih label kayak gini ya. Jadi ini buat ngasih merek kita di situ. Dan ini teman-teman nggak harus pesen banyak ya, dan nggak harus ke percetakan gede. Sekarang bisa kok pesen ini ya, jumlahnya nggak perlu banyak-banyak gitu, cuman berapa lembar. Dan nggak mahal. Nanti saya akan share saya pesannya kemana. Dan ya saya yakin yang provide jasa untuk nyetak ini banyak. Dan nggak harus online, yang offline pun juga banyak. Tapi saya akan share, siapa tahu ngasih ide mau pesannya kemana gitu ya. Oke, kedua label. Jadi bubble wrap, label gitu. Terus yang ketiga, ini yang langsung ke produknya, ke barangnya. Itu biasanya itu saya pakai ini, namanya plastik clip ziplock gitu, kayak gini. Dan ini ukurannya ada banyak banget, cuman yang di deket yang bisa saya ambil segini nih ukurannya. Ada yang gede, ada yang lebih gede lagi gitu. Jadi nanti produknya dimasukin ke sini, ini ada klipnya dan rapi banget. Terus ini tebel. Jadi ada yang tipis, yang kayak biasanya buat apa ya? Buat gulanya donat. Itu yang tipis. Ada juga yang tebel. Nah, yang tebel ini kadang orang nyebutnya plastik clip aksesoris gitu. Nah, tapi juga plastik clip ziplock juga kadang-kadang akan ketemu yang tebel ini. Jadi kalau misal mau yang lebih meyakinkan, cari yang tebel kayak gini. Nanti saya akan share saya beli di mana. Dan ya, seperti tadi saya bilang, sebenarnya ada banyak yang jual, cuman as reference saja ya. Terus ini ziplock atau plastik clip yang kadang disebut clip untuk aksesoris gitu ya. Oke, berikutnya adalah, nah ini yang versi bungkus tapi yang agak tipis. Nah ini, kalau ini teman-teman bisa nyarinya gampang, ada di toko bahan kue. Biasanya nyebutnya kadang-kadang OPP seal, plastik OPP seal. Jadi kalau yang ini itu memang lebih tipis, biasanya buat ngebungkus kayak kue-kue jajanan gitu ya. Tapi kalau dipakai buat produk 3D printing juga oke sih. Jadi dimasukin, tutup rapat gitu, dia tersegel dengan rapi. Terus nanti tinggal ditambahin label, plek gitu ya, langsung jadi kelasnya naik. Dibandingin dengan kalau misal asal ngebungkus. Dan ini nggak mahal, santai, nyarinya gampang, harganya nggak mahal. Terus berikutnya ini tadi ya. Nah ini namanya bubble mailer, ukurannya juga macam-macam. Ini salah satu yang paling kecil dan harganya sekitar kalau nggak salah 600 sampai 700 per pieces. Jadi kalau misal teman-teman produknya harganya sudah tentuin, terus cek nih kalau pakai ini bubble mailer harganya masuk nggak gitu ya, HPP-nya masuk apa enggak gitu, harga pokok penjualan, nah masuk apa enggak. Kalau masuk coba aja, atau misal kalau enggak ya gimana di adjust, mungkin harganya digeser-geser dikit gitu ya. Jangan lupa tetap ada margin di situ ya, penjualan dan modalnya tetap harus ada margin supaya bisa running terus usahanya.
Tapi juga di sisi lain ya perlu packaging yang meyakinkan. Satu, karena biar tadi ya sampai customer aman, dan yang kedua biar customer percaya bahwa produknya oke. Oke. Dan yang terakhir saya pengen share adalah ini, kardus atau ini ya, karton box. Ini yang termasuk kecil dan bisa buat banyak produk 3D printing yang ukurannya kecil-kecil. Ini belinya bentuknya kayak gini. Jadi lembaran belum dilipat. Nanti begitu kita mau pakai, simple, tinggal dilipat-lipat aja kayak gini, dirakit gitu. Ini nanti ngirimnya itu dia nggak apa ya, nggak dalam bentuk udah kerakit, nggak, tapi lembaran kayak tadi dan bisa banyak. Jadi sekali kirim itu kita pesan bisa mungkin 30-40 gitu. Aku lupa persisnya sekilo bisa dapat berapa. Jadi ada triknya juga kalau pesan pakai kelipatan kilo supaya nggak mahal ongkirnya. Kayak gini, jadi rapi, terus nanti dikasih label. Nah, satu lagi mungkin saya nggak tampilin di layar, kalau misal teman-teman udah ini ya, udah usahanya udah jalan, terus kira-kira beli printer label itu masuk hitungan, beli aja. Jadi nanti tinggal, aduh mana ya, ya kayak gini lah ya, contohannya yang sudah di print kayak gini. Jadi nanti di print terus ditempel di bisa box, bisa ditempel juga ke bubble mailer. Oke, itu saja. Semoga menginspirasi untuk teman-teman yang mau mulai usaha, atau mungkin udah mulai tapi pengen improve packagingnya, atau mungkin malah saya yang telat, ternyata udah pada improve semua, ya udah malah bagus kan. Dan kalau misalnya ada masukan atau saran, atau Mas ini ada yang lebih asik nih, mau coba nggak gitu, silahkan di input atau diketik di komen. Thank you udah nonton, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum.